Oke, pada kesempatan yang sedikit lagi ini ya. Ini harus 5 menit lagi ya. Tapi ini udah tanggung materi ya gitu. Hukum asalnya kurban untuk orang yang masih hidup. Nah, kurban adalah disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat berkurban untuk diri dan keluarga mereka. Adapun pemahaman sebagian orang awam bahwa kurban itu khusus dikenakan bagi orang yang sudah mati adalah anggapan yang tidak memiliki dasar dalilnya. Insyaallah. Ya, ini kata penulis nih ya. Ya, ini kata penulis nggak ada dasar dalilnya, jadi nggak ada keterangannya gitu, nggak ada keterangannya kalau nggak ada dasar dalil. Ya. Kata siapa? Kata penulis, bukan kata saya ya. Bisi cina kata, naon cina tak ada dasar dalil. Ya kata penulis, kan kata saya ya gitu. Makanya jalan-jalan Gitu. sama adik saya yang di Depok, bapak saya mau jual sawah tuh beli sapi, ya udah meninggal udah berapa tahun di 2018 berarti. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalnya itu, Gitu. oh iya. Ya kalau misalnya itu, tak pernah nelpon tuh diangkat. Ya mungkin belum tahu ya. Padahal sekolahnya di UIN. oh. Kalau misalnya ada orang yang pertanyakan ini cina kenaon, saya ada dasar dalilnya cina kurban untuk yang apa mati, ya, yang sudah meninggal. Ya emang kata penulis bukan kata saya, jadi Kalau jangan Eka, salahkan saya gitu. Kalau Eka gimana bisa? Enggak, ini mah itu dulu, ini kurban dulu. Kayak Iya. tentang akikah yang lain mah nantilah penjelasannya Pak. Iya. Kurban dulu Pak. Iya, kurbannya. Nah, akikah mah kan hari ketujuh sunnah Pak. Itu juga Iya, hari yang ketujuh kan. itu yang Iya. terakhir ya. Iya, akikah mah. Kalau akikah itu kan hari ketujuh. Yang ketujuh hari Kalau udah lewat ya udah, nggak usah gitu. udah ya. Nah, sekarang yang tentang kurban. Jadi ini kalau ada orang yang mempertanyakan ya jangan salahkan saya, salahkan penulisnya kalau mau gitu. Kalau mau salahkan penulisnya. Kalau itu kan dasarnya Nah, emang dasar sokeh ya. iya itu. Udah nggak ada dasar dalilnya ya. Kurban untuk kurban untuk orang yang sudah mati ya gitu. Yang masih hidup, yang masih hidup itu udah banyak. Dari saya kan 7, 8 sama Celis. Nah, cuman ada penjelasan di sini nih. Menyangkut hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah menguraikan menjadi 3. Yaitu misalnya pertama meniatkan agar orang yang sudah meninggal mendapatkan pahala berkurban bersama dengan orang yang masih hidup. Misalnya seorang yang berkurban untuk diri dan keluarganya. Orang tersebut meniatkan bahwa keluarga yang dia maksudkan mencakup juga yang masih hidup ya, yang masih hidup maupun yang telah mati ya. Hukum dalam hal ini adalah boleh. Itu kalau misalnya kan dengan niat keluarganya. Dengan niat keluarganya ya dia itu untuk yang keluarga masih hidup juga untuk yang keluarga yang sudah mati juga ya. Ya itu nggak apa-apa, itu boleh saja. Ini yang tidak boleh itu yang buat yang meninggal saja gitu ya gitu. Jadi tapi yang masih hidup gitu. Ya ini mah kan yang masih hidup dengan yang sudah meninggal gitu. Itu boleh itu. Dicampur. Ya dicampur gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang Khusus meninggal yang saja, meninggal, nah kalau ya khusus ya khusus yang meninggal saja itu baru yang dilarang. yang ngegendong istilah. Nah itu. Di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi yang berkorban untuk diri beliau dan sekaligus juga untuk diperuntukkan bagi keluarga beliau. Ya, kan ada ya di antaranya kan itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal ya gitu. Tapi kan yang apa dari ayah maupun ibunya kan Nabi Muhammad kan tidak ini ya tidak ikut jalan beliau karena sudah meninggal juga dan tidak juga beriman tuh ya gitu, tidak juga beriman berarti ya sudah. Abdullah agamanya apa Ya Allah alam. ya? Kayak bapaknya Kanjeng Nabi. Ya pokoknya mah tidak beriman aja gitu. Bapak ibunya gitu. Berhala gitu ya. Iya. Aminah sama. Iya. Allah alam. Tapi bisa ditebus dosanya enggak ya?
Nggak bisa, kalau udah kafir mah nggak bisa. Kanjeng Nabi. Nggak bisa kafir mah, Berarti Pak. nggak nyambung ya. Ya. Ibrahim aja udah bisa nulungan Nulungan bapana bapakna nu ya. kafir itu bisa. Hajar ya. Iya, nggak bisa nulungan Nulungan Azar. pasien. Iya. Oh, gitu ya. Kira-kira bisa Kanjeng Nabi junjung Abu Yang Bakar. meninggal itu mungkin yang khususnya yang apa, yang meninggal itu diantaranya yang paman Nabi yang beriman, ya. Paman Nabi siapa sih? Ya itu Hamzah kan. Oh iya. Ya, Iya. Hamzah kan beriman. Yang itu yang kekeh itu siapa itu ya? Apa Yang ngurus Nabi itu yang paman yang dari itu mah Abdul Muthalib. kekeh. Ini mah Hamzah. Itu mbahna ya. Ya, itu mah yang melindungi Nabi ya Abu Thalib, itu mah nggak bisa karena kan nggak beriman Abu Thalib mah. Iya, Abu Thalib. Abu Thalib nggak beriman, tidak. Iya. Tapi kalau Hamzah ya, Hamzah itu beriman. Hamzah Iya. ada juga pamannya yang masih hidup tuh ya, sampai apa terlalu sampai saat kapan tuh ya, ketika Nabi wafat pamannya itu masih hidup kalau nggak salah ya, yaitu Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib ya gitu. Abbas itu masih hidup ya. Kayaknya ada Umar nanya umatku ya. Iya. Nabi Iya. yang umatnya. Nah, termasuk juga kan bukan hanya keluarganya, pada umatnya juga gitu kan. Iya. Nabi juga berkorban tuh. Nah, itu umatnya kan ada yang sudah meninggal juga gitu. Iya. Umatnya itu ya gitu. Nah, itu. Padahal disakit itu orang kafires yang gangguan ya kadang-kadang Indonesia Iya. sampai pindah ke Madinah. Nah, gitu. Adapun yang tercakup dalam keluarga yang beliau maksudkan adalah anggota keluarga beliau yang masih hidup. Nah, dan meninggal. Termasuk juga ada juga yang berkorban untuk umat ya, itu Nabi itu ya. Itu kan ada dari sebagian umatnya atau yang mengikutinya kan yang meninggal gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi ada perincian ya, perincian dari Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, berkorban untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan wasiat. Nah, wasiatnya supaya berkorban. Hukum dalam hal ini adalah boleh juga kalau kata Syekh Al-Utsaimin. Wajib enggak itu? Yang namanya wasiat ya harus dilaksanakan. Laksanakan ya. Dalil yang membolehkan adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 181 ya gitu. Al-wasiatu lil walidaini gitu. Lebih lagi saya Al-Baqarah 181 ya. Ya itu ya 181 kan itu ya yang sebelum apa? Sebelum ayat-ayat tentang saum ya. Enggak. Ini sebelum ayat-ayat tentang saum itu ya. Itu tentang wasiat ya di surah Al-Baqarah 181. Saya lupa lagi nih ya. Udah sering dibaca sudah ya. Sering dibaca saya kalau ngimaman tuh ya. Surat itu ya kadang-kadang tuh ya. Ya sekarang rada jarang juga sih baca jadi agak lupa. 181 panjang Pak. Kalau kan tentang kosos apa ya, tentang kosos, tentang kisos ya gitu, tentang kisos ya. Itu lengkapnya Al-Baqarahnya. Iya. Apa awalnya tuh lupa lagi, tentang yang itu ya, khaironil wasiyah al wasiyatul walidaini wa rafaqan alal muttaqin. Nanti aja lah itu ya. Takon alal muttaqin. Nah kesananya itu baru ayat 181 itu Pak. Nah, nanti dicek aja ya. Maknanya itu barang siapa yang mengganti wasiat 181 hmm, Al-Baqarah. ya. Barang siapa yang mengganti wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui ya.
juga sudah tahu. Ya. Nah, Syekh Abdullah At-Toyar berkata, adapun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya, maka ini wajib, ya, kata beliau. Wajib dilaksanakan walaupun ia yang diwasiati belum pernah menyembelih kurban bagi dirinya, ya. Gitu. Karena ini kan perintah menunaikan wasiat selama wasiat itu adalah kebaikan. Kalau wasiatnya kejelekan tidak boleh dilaksanakan, ya, nggak boleh itu, ya. Ya, kalau kebaikan harus, ya, wajib bahkan. Ini sisa sesajen lah istilahnya. Ya. Kalau dulu kan saya waktu kecil nggak tahu ya dimakan ya. Di pasar itu kan ada tumpukan batu, mau nikah di situ. Ya. Bawa ya nasi lah itu di situ dimakan bareng-bareng. Saya karena dulu waktu masih susah makan. Ngarep pasti makan lewat. Jadi wasiat kalau itu kebaikan wajib bahkan, ya, dilaksanakan. Tumpukan batu disajikan aja salah satu wajib maklum. Itu termasuk musyriknya, ada kembang di atasnya. Iya. Jadi dilihat dulu wasiatnya wasiat apa dulu, kebaikan atau kejahatannya. Gitu. Kalau yang baik laksanakan, ya. Kalau yang buruk tinggalkan, ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga Pak. Ntar lagi ya, mau beres. Udah lebih 10 nih Pak. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus sebagai bentuk ibadah tersendiri yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas inisiatif sendiri atau tanpa wasiat. Nah, dalam hal ini, ya, bukanlah sunnah Nabi. Nah, ini yang tadi yang saya utarakan, yang nggak ada dasar dalilnya, itu yang ini, yang khusus untuk meninggal, orang yang sudah meninggal, ya, khusus untuk orang yang meninggal, itu dia berkurban, ya, nggak ada perintah wasiatnya, nggak ada yang disertakan kepada yang masih hidup juga, ya, gitu, ya, ini nggak ada sunnahnya. Ya kan, kalau dijalankan, kalau bukan sunnah Nabi ya dosa Pak. Kalau dijalankan bukan sunnah Nabi kan, kita menjalankan perilaku yang bertentangan dengan sunnah, ya berarti dosa justru. Ya umat kita ya ini bukan ngomong kan ya udah umum yang meninggal tahlilan itu termasuk sunnah atau enggak? Ya kalau nggak ada sunnahnya, buat apa dikerjain, ya, dari hari ke-1, ke-2, sampai ke-7 lah. Ya kalau nggak ada sunnahnya buat apa tuh, ya, gitu. Baca Yasin, Ya. Khususon itu Al-Quran gitu. Itu kalau anak-anak bisa ya Pak, model Apa? saya kepada bapak saya yang sudah meninggal ngirim doa langsung bisa ya. Ya kalau berdoa mah kan pasti akan sampai, doa anak soleh pasti itu akan sampai, akan dijabah itu mah pasti. Diminta ampura lah segala dosanya gitu. Ya. Terima amal ibadahnya lah kepada anak saya yang sudah meninggal gitu. Lanjut dulu ya. Jadi itu bukan sunnah Nabi kalau khusus dia berkorban untuk yang sudah meninggal. Dan contoh Rasul. Ya. Karena Nabi tidak pernah berkorban untuk salah satu anggota keluarga beliau yang telah meninggal secara khusus, ya. Beliau tidak berkorban untuk paman beliau yang sudah meninggal, ya, Hamzah, secara khusus, ya, secara khusus. Misalnya ini kurban buat Hamzah, ya. Nah, itu secara khusus dia kurbannya buat Hamzah, berarti nggak pernah itu beliau itu, ya. Tapi kalau disertakan misalnya untuk keluarga beliau yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal, itu nggak apa-apa, itu mah. Bahkan termasuk juga pamannya yang sudah meninggal. Tapi kalau mengkhususkan untuk Hamzah, belum pernah Nabi itu, ya, gitu. Ya. Kalau untuk anak-anak kan ada yang meninggal itu. Ya, anaknya kan, tapi kan masih anak-anak itu, Bapak. Masih muda. Masih usia berapa tahun? Ya, anak-anak Nabi itu. Cuman yang perempuan yang bertahan, Pak. Fatimah unggul ya. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. 3. Perempuan tuh, ya. Bukannya perempuan. Iya. Ya, berarti mantu-mantunya ya. Mantu. Nah, beliau tahu, ya, gitu. Hamzah itu termasuk kerabat beliau yang sangat mulia, ya, bagi beliau.
Demikian pula beliau tidak pernah berkorban untuk anak-anak beliau tuh. Di sini nggak disebutin ya. Beliau tidak pernah mengkhususkan ya. Beliau tidak pernah mengkhususkan berkorban untuk anak-anak beliau yang sudah meninggal. Ada mereka masih kecil juga kan. Iya. Ya. Itu dulu. Semut ya. Lanjut ya. Jadi beliau tidak pernah berkorban untuk anak-anak beliau yang sudah meninggal saat mereka masih hidup, yaitu 3 anak wanita yang sudah menikah dan 3 anak laki-laki yang masih kecil. Begitupun beliau tidak pernah berkorban untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Jadi beliau khusus untuk Khadijah ya, mengkhususkan korban untuk Khadijah tidak pernah ya. Jadi hanya secara umum saja untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, kalau secara umum beliau pernah gitu ya, berarti kan termasuk gitu ya gitu. Tapi kalau untuk mengkhususkan kepada orang yang Khadijah misalnya kepada orang yang meninggal kan diantaranya Khadijah, Hamzah gitu ya gitu. Gitu ya. Jam berapa Pak? Bentar lagi ya. Saya datang Pak. Mana tadi teh? Ya. Beliau itu ya Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai ya gitu. Juga tidak terdapat keterangan bahwa ada seorang sahabat di masa Nabi yang berkorban mengkhususkan untuk keluarga atau anggota keluarganya yang sudah meninggal. Nah itu. Yang juga termasuk salah itu adalah berkorban untuk orang yang sudah meninggal dengan inisiatif sendiri. Nah itu ya, nggak ada wasiat ya, atau karena tuntunan nggak ada tuntunan wasiat atau hanya inisiatif sendiri ya gitu. Akan tetapi tidak pernah berkorban untuk diri sendiri ya dan keluarganya. Padahal jika mereka mengetahui bahwa seseorang yang berkorban dengan hartanya untuk diri dan keluarganya, maka hal ini sudah mencakup anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal gitu ya, kalau dia menyertakan untuk anggota keluarganya gitu ya gitu. Sekiranya mereka mengetahui hal ini ya, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah mereka lakukan dan meninggalkan perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, gitu ya gitu. Meskipun ada yang berpendapat bolehnya gitu ya, ada imam mazhab yang membolehkan gitu ya gitu. Ntar dulu, ini Imam Ahmad. Dan juga itu akan sampai katanya gitu ya gitu. Sebagai diantaranya mana sih? Pahalanya akan sampai gitu ya kepada orang yang sudah meninggal tersebut dan merasakan manfaatnya. Mereka berpendapat bolehnya dengan analogi menyamakan kurban dengan sedekah. Itu beda lagi, sedekah ya dengan kurban ya. Sebenarnya mah. Tapi ya itulah, ada pendapat imam mazhab demikian ya gitu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal. Tuh, ini kata Ibnu Taimiyah. Sebagaimana diperbolehkan haji dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ini diperselisihkan ya gitu. Hanya saja kita ikuti yang sudah jelas ya, yang tadi ya gitu. Yang merupakan sunnah Rasulullah itu ya, daripada mengikuti apa yang diperselisihkan ya. Demikian yang kita bahas ya
dari awal sampai akhirnya. Nanti ada penjelasan tentang ini Zulhijjah ya gitu. Nah, tentunya semoga juga yang disimak dari awal sampai akhir ya gitu ya, bukan hanya awalnya saja disimak atau cuma sebagiannya. Sekarang baru Zulqa'dah, masih Zulqa'dah ya. Ya. Ya, semoga apa yang disimak dari awal bukan hanya di awalnya saja, di tengah bukan hanya di tengahnya saja, tapi awal, tengah dan akhir ya disimaknya ya gitu. Semuanya disimak gitu ya gitu supaya lengkap ya, namanya fikih mah Pak. Luas Pak ya gitu. Tidak boleh menyalahkan satu pendapat yang lain gitu ya. Ketika bisa dipertanggungjawabkan gitu ya gitu. Iya. Maka tentunya semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Insya Allah kita nanti lanjutkan lagi seputar kurban dan juga ini nanti menjelaskan tentang Zulhijjah ya. Ya, hari Senin nanti kita lanjut lagi ya seputar akidahnya juga. Penjelasan akidah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil rahmah wa ayyana rusda. Rabbana ighfir lana wal walil mu'minina yawma hisab. Wa minan sudawat wal afaf wal ghina wal masilini al yus. Walil dunya fiha ma'asir tilaha ma'adi. Wajah taziyatan li fi kulli khair wala mutatan li min kulli syarr. Allahumma rahmatika ajuf wa taqini lanasitu. Li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka Rabbi auzi'ni azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya shariful qulub tsabbit. Rabbana atim lana nurana wa ighfir lana innaka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allah mansur ikhwanana fil Palestin, fil Gaza, wa fi kulli makan. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum wa lafu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.